Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di podcast kita. Dan masih bersama saya tuan rumah di acara ini, Dul Abdul. Dan selamat datang, kita sapa dulu untuk kedua teman ngobrol kita hari ini. Ada Aryaji dan Ahmad Yani. Assalamualaikum brother. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita sengaja nih teman-teman ngajakin mereka berdua untuk ngobrol di podcastan kita hari ini karena ya memang sesuai dengan beberapa hal yang cukup viral di Kota Padang Sidimpuan. Ada informasi mengenai kasus dugaan suap ya, ketok palu nggak sih? Iya benar. Ketok palu soal LKPJ ya? LKPJ Wali Kota. LKPJ Wali Kota Padang Sidimpuan yang kemarin itu sekitaran 2 minggu lalu ya? 1 minggu lalu lah. Kira-kira 2 minggu. Hampir 2 minggu. Hampir 2 minggu ya, 2 minggu lalu teman-teman ini ngelaporinnya sampai ke KPK nih anjir. Sampai ke KPK. Berarti ini kasusnya udah lumayan menarik publik lah ya. Iya benar. Ya. Karena di sisi lain kita juga kecewa sama DPRD ini. Kecewa sama DPRD kenapa Ya, tuh? karena kan mereka itu wakil kita Iya betul. dan mereka sudah mengkhianati rakyatnya sendiri. Mengkhianati Iya. rakyat sendiri ya. Tapi sebelum kita lanjut dalam sebenarnya ya, saya mau nanya dulu nih sama Ari dan ya Ahmad Yani ya. Ya. Panggilannya siapa sih? Bebas Bang, Ahmad Yani juga bisa. Ahmad aja lah ya. Iya. Sama Ari sama Ahmad. Sebenarnya itu kasusnya gimana? Kasus ketok palunya itu. Kronologinya Iya. waktu oknum DPRD yang melapor ke Polres Kota Padang Sidimpuan. Sebenarnya dia itu membuat statement di berita online. Di media Bahwasanya online ya. Iya, bahwasanya dia itu menerima uang suap ketok palu LKPJ dan RPJMD dari Kota Padang Sidimpuan. Menerima gitu ya. Iya, dia sebagai penerima gratifikasi itu. Dan waktu itu dia membuat screenshot grup percakapan mereka. Percakapan sesama anggota DPRD Iya, gitu. betul. Di Padang Sidimpuan. Jadi kami diskusi berdua bagaimana langkahnya untuk membuat laporan. Iya. Apa ini? Tentang kasus kasus ini suap, ya. iya, betul. Terus dilaporin gitu. Itu siapa yang pertama yang ngelaporinnya? Sekarang yang melaporin dia sendiri. Dia yang melaporin seolah-olah oknum Bapak MT ini tidak merasa bersalah. Iya. Padahal secara hukum yang memberi dengan yang menerima itu sama hukumannya. Oh iya. Jadi secara hukum ya. Jadi setelah didiskusikan dengan rekan-rekan juang semua, banyak kejanggalan di situ. Makanya kami berniat untuk membuat laporan. Sebelum itu kami juga turun aksi di Iya. Padang Sidimpuan. Soal aksi juga ya memang iya sih, saya ada di beberapa media juga saya baca ada aliansi apa JPKP, JPKP ya, yang melakukan demonstrasi di Polres Kota. DPRD Padang Sidimpuan Iya, dan Polres Kota ya. Bang Sidimpuan. Itu kemarin tuh sampai buang-buang amplop nggak sih? Iya, buang-buang apa? Buang-buang amplop ya. Itu kenapa buang-buang amplop tuh? Ya, gini Bang, karena kita melakukan aksi unjuk rasa Iya. atas nama kekecewaan dari masyarakat Kota Padang Sidimpuan. Bahwasanya kita melihat dan menilai kinerja dari anggota DPR Kota Padang Sidimpuan tidak ada, ya kan? Dan setelah kita mendengar kasus suap LKPJ ini, kita miris melihatnya. Iya. Kok bisa seperti itu anggota dewan yang wakil seharusnya kita menjadi perwakilan kita Iya. gitu ya, yang bisa kita seharusnya percaya. mereka kan pelayan untuk kita semua. Iya. Kenapa harus menjadi sistem yang bobrok di DPRD Kota Padang Sidimpuan? Jadi kita diskusi dengan kawan-kawan, terkhusus kami berdua dengan Ari Haji, kita sepakat kita melakukan aksi unjuk rasa damai dengan etika dan moral yang baik. Iya. Dan kita melakukan kayak drama sweepingnya dengan dengan gitu juga Dengan agar memberikan amplop tadi juga ya. untuk membuat apakah mereka bisa mengubah sikap mereka yang anggota DPR itu. Karena kita melihat dan juga kita sebenarnya kecewa Bang. Kecewanya Karena kenapa? Anggota DPR sudah hampir 3 tahun, betul menjabat. untuk periode ini ya. Iya, periode ini
belum ada sama sekali yang dilakukan untuk Kota Parangsidimpuan. Itu sangat kecewanya kita melihatnya. Tapi sewaktu mereka ingin mencalon, banyak visi banyak gitu. sekali itunya kan Bang. Kita juga merasa ya ini memang abang ini harus kita menangkan gitu. Tapi setelah mereka duduk, ya toh omong kosong semua kan. Realisasinya nggak ada. Iya nggak ada. Bungkam ya. Untuk kasus ini banyak yang bungkam nggak sih? Kasus LKPJ ini. Sudah ada anggota DPRD yang berbicara mewakili itu nggak ada? Kalau untuk saat ini Bang, kami lihat nggak ada Bang. Baik ketua DPRD-nya, baik dia ketua DPR, ketua DPRD. Ya, Ketuanya kan sekarang Pak Siwan ya. Ya Siwan Siswanto. Wakil satunya Bang Rusdi dan wakil duanya itu Pak Erwin ya. Bang Erwin ya. Bang Erwin ya. Ya. Udah ada yang ngasih pernyataan atau gimana itu nggak ada ya? Mereka seperti buang badan persoalan kasus ini. Buang badannya itu. Jadi seolah-olah mereka tidak tahu menang dan tidak mau berbicara soal adanya praktik suap menyuap di tubuh DPRD Parangsidimpuan gitu ya. Karena kita sudah sangat kecewa dan kita sudah mengatakan mesti tidak percaya kepada DPRD Kota Parangsidimpuan. Ya memang gitu ya sih ya. Memang benar sih kalau selama 3 tahun ini kita juga ngelihat nggak ada katakanlah perubahan ya. Iya. Perubahan yang bisa kita lihat kalau saya pribadi ya hanya bisa melihat lampu-lampu yaitu yang di air mancur ya, dengan becak bersinarnya. Ya. Untuk kasus becak pariwisata ya istilahnya ya, kemarin kita ya benar sih kalau saya hanya bisa melihat 2 hal itu aja sih untuk saat ini. Iya, memang gitu. Hanya ada lampu itu dan dengan bermasalahan dan intrik di dalamnya. Yang kedua dengan beca pariwisata yang berbagai intrik polemik di dalamnya juga ya. Tahu siapa dibuat beca itu memang dari dulu Sidimpuan kan beca. Selain Salak ya betul. Ya. Selain Salak kita punya beca sih. Kalau kita seperti itu pariwisatanya ya saya pikir gak bakalan maju Kota Parangsidimpuan itu. Dan dari diskusi saya juga kemarin dengan ya soal beca ya dengan almarhum aktivis senior Bang Timus Manukali, semoga beliau tenang dan berada di sisi Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Kemarin itu ya konsepnya aja yang belum kita jumpa sebenarnya, konsep beca pariwisatanya. Gimana konsepnya kita belum tahu nih. Iya. Jadi cuma sekedar launch dan nggak ada konsep yang bisa kita pelajarin gitu kan. Tapi kita jangan bahas beca dong. Kita hari ini mau ngebahas soal KPJ ini. Nah yang kedua, kok bisa ngecuat gitu sih? Mencuat permasalahan ini kok bisa sampai segitu besarnya? Kenapa bisa sampai kalian ngelaporinnya ke KPK kayak gitu? Emangnya di Polres nggak diproses atau gimana? Jadi persoalan laporan itu, kalau dia kalau kami membuat laporan ke KPK, kami sudah pikirkan itu. Jadi seharusnya KPK itu menangani perkara 1M ke atas. Iya. Minimal 1M ke atas. Jadi kami bukan melapor persoalan uangnya 1.500.000 atau 4 juta. Kami melapor bahwasanya ada dugaan korupsi lainnya setelah terjadinya ini. Sebelum terjadinya ini juga sebelum terjadi LKPJ juga sudah, ada ya. Kami berpikir pasti ada praktik korupsi lain. Kenapa persoalan LKPJ saja terjadi soal penyogok? Dan itu makanya yang ingin kita Jadi sebenarnya isi laporan yang kalian berikan ke KPK itu mengenai praktik suap menyuapnya ya? Bukan persoalan uangnya. Bukan persoalan uang. Kalau persoalan uang itu tidak ada kewenangan KPK itu. Jadi kewenangannya itu sebenarnya di Polres Kota Parangsidimpuan. Kita juga akan kecewa ya, betul. Karena udah sampai sekarang Polres belum menetapkan siapa tersangkanya dan bagaimana proses hukumnya kami juga tidak tahu. Apakah kasus itu sudah di-PTS-kan kita juga tidak tahu. Jadi sampai sekarang belum ada statement dari Polres mengenai itu ya, kalau Polres Parangsidimpuan. Statementnya hanya cuman proses aja. Udah berapa bulan itu? Berapa pekan? 2 pekan ya? Ya 2 pekan. 2 pekan ya. Berapa lama emang sih untuk proses itu hak normalnya, normatifnya? Kalau dia secara hukum karena udah delik karena dia udah dugaan keras korupsi, tinggal mengungkap. Hanya tinggal pengungkapan ya? Apa susahnya? Karena itu kan bukan delik aduan.
Iya. yaitu delik biasa, bahwasanya keterangan dari pelapor ataupun Iya. yang melakukan praktik itu Aha. bisa diusut Mhm. tanpa harus mengikuti yang lainnya. Jadi gitu ya sebenarnya. Kalau cuma untuk pengungkapan dan penetapannya sebenarnya bisa aja cepat ya. Iya, bisa. Tapi kenyataannya nggak ada gitu ya, belum ada sampai sekarang. Makanya kita juga kecewa dengan Polres Kota Parang Sidimpuan. Kalau memang itu kasus sudah di-PTS kan kita Iya. tahu langkah selanjutnya. Jangan digantung seperti ini. Jadi kita pun Nggak bisa bertindak lagi ya. benar Pak. Nggak bisa bertindak, dan juga kita sebagai masyarakat seperti saya juga nih, masyarakat umum yang memang belum terjun ya ke seperti kalian teman-teman aktivis muda di sini seperti Ari dan Ahmad. Ya kita merasa kesel aja dengan apa yang terjadi, kok bisa gini ya. Iya. Karena kan udah Padang Sidimpuan 2001 ya lahirnya ya. Ya, 15 Oktober 2001. di tahun 2001. Hingga sekarang tidak ada perubahan signifikan yang bisa kita lihat. Iya. Baik dari sisi ekonomi, sosial, budaya. Kita kayaknya mentok gitu-gitu aja deh. Iya bang, betul betul. Sudah 3 periode pemerintahan ya, dan nggak ada hal yang bisa kita banggain ataupun yang katakanlah yang bisa kita jual ke kota lain soal Padang Sidimpuan. Ditambah lagi dengan kasus DPRD yang sekarang, ya kayaknya kita mau malu gimana yang udah tinggal di sini. Iya betul bang. Jadi ya saya bangga sih, seneng sih dengan adanya kalian kayak ini yang mau ngobrol dan berani mengutarakannya kan. Setidaknya dengan kalian bergerak pastinya udah ada proses untuk perubahan itu dong. Iya betul. Karena gini bang, kita kan sebagai kaum milenial Aha. Kota Parang Sidimpuan, Iya. kita lahir dan dibesarkan di Kota Parang Sidimpuan. Iya. Kita tidak ingin kota ini menjadi kota yang mati, Aha. kota yang suram, Aha. kan? Seperti cita-cita dari Pak Wali Kota kita, Aha. kota yang ingin bersinar. Mhm. Tapi nyatanya LKPJ saja tidak lolos kan? Harus ada suap menyuap. Itu kan agak lucu kita pikir bang. Makanya kita berangkat ke KPK Republik Indonesia itu atas dasar semangat kita untuk memperbaiki Kota Parang Sidimpuan. Iya. Kita tidak ingin melihat kota ini tidak berkembang. Iya. Kita ingin kota ini menjadi pusat dari di Tapanuli Selatan ataupun di Tabak Seleni lah secara umum. Karena Sidimpuan kan bang, dia adalah kota lintas. Iya, betul. Kita menginginkan setiap wisatawan ataupun seluruh masyarakat yang lain bisa di Kota Parang Sidimpuan sebagai bisa nanti saya pikir itu menjadi ikon sebagai ya, kalau memang Pak Wali Kota ingin sebagai kota pariwisata ya kita pikirlah dulu ya kan bang. Iya. Kalau Iya. kita kayak mana? Pariwisata apa dulu Iya, nih? itu dia. Iya. Dan soal bersinar tadi mungkin juga perlu dipertanyakan tuh. Ini bersinarnya pakai lampu apa dulu? Nah itu dia bang. untuk sekarang ya, Iya. kenyataan sekarang kita harus tanya bersinar apa yang bersinarnya itu. Iya betul bang. Kayaknya Pak Wali bisa kita ajak deh. Gak apa-apa sih Kesini. kalau kita. Mungkin kalau ngajak Pak Wali, Aha. beliau juga berat hati mungkin. Berat ini kenapa sih? Ya, pertanyaannya apakah beliau mau menjelaskan proses ataupun persoalan kasus suap menyuap itu pada publik. Kan beliau mengatakan itu kasus by design. Di beberapa ada nggak sih ya di sini? Ntar saya cek. Tadi saya dapat berita soal kasus LKPJ itu. Ya. Pak, statement dari Pak Walinya, tanyakan kepada DPRD yang kayak Iya. gitu. Iya. Ya itu sih yang ada statement yang Dan kita dapatkan. beliau juga mengatakan itu by design. By design. Kalau itu ya ada sih, ada juga ya. Ada juga berita Iya. itu. Iya. Dari apa? Sosial media sih kalau itu ya, by design. Saya juga baca itu setelah kami Aha. buat laporan itu, Bang. Aha. By design. Jadi seolah-olah kita yang buat skenario kasus itu. Capek lah kita ngurus itu, Bang, kan? Ya iya dong, capek buat apa buatin yang kayak gituan Iya. ya. Padahal kenyataan kan ada sih ya. Di sini juga ya ada disebut dugaan suap LKPJ.
wali kota kantor DPRD Sidimpuan dilempari amplop itu yang teman-teman kerjain ya, yang Iya, Bang. buatin. Itu rame nggak sih kemarin waktu ini menyuarakannya, nggak ada tanggapan sama sekali memang dari pihak DPRD ini atau perwakilan atau segala macam, nggak ada ya? Jadi kami aksi di Polres ada yang di Pak Wakapolres. Di Polres, Polres, bukan di DPRD berarti ya? Kalau di DPRD mereka tidak ada satupun. Nggak ada satupun. Ya. Padahal kita kemarin masih jam kerja. Bekerja. Nah, jam kerja mereka udah bikin. Satupun nggak ada anggota DPRD di kantor. Kami duga itu DPRD lari menghadapi mahasiswa. Kalau mereka berani, kalau mereka tidak merasa bersalah pasti dihadapi. Apa dengan Harusnya ya. demonstrasi? Ya. Secara normatif ya kalau kita nggak Ya. salah buat apa takut. Ya, Bang, betul, Bang. Tapi kenyataannya nggak ada gitu ya. Jadi kan kita bertanya-tanya kenapa Yeah. DPRD tidak mau menanggapi mahasiswa. Aha. Dan yang kedua, kenapa pengesahan LKPJ itu harus melakukan praktik suap menyuap. Berarti Ada indikasi lain ya. ada tanda tanya besar di Aha. LKPJ itu. Sebenarnya, Bang, kita Iya. bukan ilegal yang melakukan aksi unjuk rasa ini. Aha. Kita sudah buat surat laporan berita unjuk rasa ke Polres Parang Sidimpuan dan Aha. di DPRD. Jadi berarti secara administratif secara mereka administrasi, tahu dong. Anggota DPRD sudah tahu, Bang. Aha. Tapi kita lihat nyatanya satupun anggota DPR kita yang mewakili kita di sana tidak ada yang bisa keluar untuk menanggapi kita. Kita tidak tahu apakah mereka melakukan mancing mania ataupun liburan rekreasi bersama. Kita tidak tahu, Bang. Nggak tahu ya. Ya. Atau perjalanan dinas kita juga tidak tahu. Nah, Karena biasa DPRD Kota Parang Sidimpuan jalan-jalan. Kalau itu sih iya sih ya. Beberapa anggota DPRD yang saya ikuti juga ya. Ini LKPJ aja pembahasannya pertama di kantor DPRD yang Iya. ada itu. Jadi yang kedua mereka skor pindah ke Sipolga. Aha. Ya. Nah, jadi disitulah beda pendapat dan setelah kongres itu ceritanya Aha. jadilah praktek suap menyuap. Terjadilah praktik Ya. suap menyuap ini ya. Iya. Berarti ada hal yang disembunyiin dong. Ya, Kalau betul, memang betul. betul ya. Ya. Kalau memang betul ada itunya kan ya. Dan kasus korupsi di Padang Sidimpuan kayaknya bukan ini yang pertama ya. Udah banyak gak sih? kalau sebenarnya, Bang, kalau kita yang menduga banyak. Banyak ya. Banyak. Tapi kalau untuk situasi yang sulitnya memang Aha. ini dugaan ketuk palu ini Ketuk palu ini yang paling yang sangat paling sangat miris kita miris lihat. ya. Kalau untuk kita duga banyaknya dugaan korupsi banyak karena kita lihat juga memang dikit banyaknya di seluruh di OPD ataupun dinas di Kota Aha. Parang Sidimpuan memang tersandung korupsi juga sih, Bang. Tersandung Iya. ya. Banyak indikasi tapi nggak ngecuat gitu, nggak Iya. ada pemberitaannya ya. Karena mereka ini kan katakanlah wakil rakyat. Iya. Jadi otomatis mereka ini kan jadi sorotan. Betul dong, mau nggak mau ya. Iya. Kalau memang nggak sanggup duduk di DPR, biar kita yang gantikan, tak masalah itu, Bang. Iya. Kita siap ya. Iya, kalau yang jalan-jalan kita juga pandai itu ya, Bang, kan. Bener. Kalau cuma sekedar Jalan-jalan, jalan-jalan, posting pencitraan, foto, iya. pencitraan. Nah, siapa yang nggak pandai? Semua orang bisa. Bisa lah, anak SD aja disuruh bisa. Kalau soal itu ya Pak Haris Krup, tahu nggak sih Pak Haris Krup yang anak bocil yang sering kasih quotes ataupun caption dari fotonya yang soal sad boy kayak gitu, Yang gemuk itu. yang gemuk-gemuk Iya, ya. iya, Kalau iya. cuma sekedar kayak gitu kayaknya kita juga bisa Iya, ya. iya. Nggak bisa itu, Bang. Bisa ya kalau cuman anggota orang-orang yang kita hormati itu yang kerjanya di sana itu cuman buat kayak gitu, Pak Haris Krup kayaknya lebih jago. Iya, iya. Betul nggak sih? Betul, betul. Betul ya. Pak Haris Yang Krup. modal pencitraan, Aha. siapa yang tidak Iya. pandai, Bang, kan? Aha. Semua orang pandai itu. Makanya saya berpikir tugas Oke. DPRD ini sebenarnya penyambung lidah masyarakat Aha. atau hanya sebagai untuk mejeng-mejeng ataupun foto-foto Foto-foto aja ya. perjalanan dinas, kita juga tidak tahu, kan. Nggak tahu ya. Iya, Bisa aja kayak gini. Kan mereka itu Dewan Perwakilan Rakyat. iya. Iya. Rakyatnya mau tidur di hotel mereka wakilin. Aduh. Aduh. Rakyatnya mau jalan-jalan mereka wakilin. Rakyatnya mau makan enak, minum enak, mereka yang wakilin. Ya udah rakyatnya biasa aja, mereka yang wakilin. Jadi kita juga sudah
kecewa lah. Kecewa ya. Kecewa berat dengan DPRD yang sekarang. Sejumlah 30 orang itu ya. 30 ya? 30 30 kalau nggak salah. Dari Ya? kasus Aha. pertama tentang apa kemarin Yang lempar-lempar Yang dua kubu, yang ya, dua kubu. Aha. Baru yang kedua tentang lempar-lemparan di ruang paripurna kemarin. Ya, saya ingat persoalan ini. Iya. Nah, yang ketiga persoalan ini, Mhm. suap menyuap. Suap menyuap ini ya. Jadi kalau seperti itu kita minta kepada Dewan Kehormatan untuk PAW kan itu ketua DPRD yang tidak becus mengurus anggota dan lembaganya sendiri. Kami menilai seperti itu, lebih baik ketua DPRD di PAW kan daripada membuat gaduh Kota Padang Sidimpuan, membuat masyarakat resah ya. Benar. Membuat masyarakat jadi, kalau kita harus percaya, mau percaya apa dulu dong? Kalau kita mau harus ngikut mereka, ngikut apa dulu dong? Iya, Ya kan karena masyarakat sekarang itu udah pintar-pintar ya. Iya. Masyarakat bukan orang yang bodoh lagi loh. Masyarakat juga udah bisa ngebaca segala hal. Iya. Jadi ya kalau mereka harus mewakili kita, kayaknya kita harus mikir-mikir lagi deh. Kita lihat dulu Bang 2024. Kalau bisa janganlah 2 periode. Kita udah kecewa. Kalau pendapat dari Ari dan teman-teman JKPK ya? JPKP salah sebut lagi aku. JPKP kalau bisa jangan 2 periode. Ya, janganlah 2 periode. Karena perjalanan laporan kami itu seperti ini. Kami membuat laporan 2 lembaga. 2 lembaga. Ya, yang pertama, lembaga apa aja? JPKP, Jaringan Pendamping Kebijakan Pembangunan, Oke. dan Prima Demi. Ya kan? DMI. Remaja Masjid Dewan Masjid Indonesia ya? Ya, Perhimpunan Remaja Masjid Dewan Masjid Indonesia. Itu diketuai oleh Bang Irwan Shah Putra Nasution. Yang mana? Yang Prima DMI-nya? Iya. Oke. Dari Sumut. Yang kedua itu JPKP diketuai oleh Bang Martin Eriansa yang kemarin juga ikut lapor ke KPK ya? Iya, betul. Karena beliau sebagai ketua umum DPD mendampingi kami juga ke KPK. Oke. Jadi di dalam dan satu lagi BEMNUS. Ya, BEMNUS. Ya, kawan-kawan kita BEMNUS juga hadir kemarin Bang. Di KPK. Di Jakarta ya? Ya, di Jakarta. Jadi kami berangkat membawa 3 lembaga, JPKP, Prima Demi, dan BEMNUS. Tapi itu diwakili oleh Sekpus. Sekretaris pusatnya. Ya. Jadi yang ngelapor itu siapa aja? Jadi yang masuk ke dalam membuat laporan itu ketua JPKP, Bang Serikat, dan sekretaris pusat BEMNUS masuk, dan kami di luar membuat aksi. Saya dan Ahmad Yani membuat aksi di depan halaman KPK RI. Jadi sembari menunggu laporan diterima, kami terus aksi di depan kantor KPK. Terus aksi aja ya. Itu saya dapat sih, tapi tadi di sini nggak kesimpan beritanya di mana, belum saya simpan. Ada sih kalau itu ya, ada saya lihat juga beritanya itu ya. Memang kan kita di berita cuma bisa baca dan ngelihat foto aja sih ya. Iya, betul. Fotonya cuma bisa kelihatan yang dari luar, yang di dalam nggak tahu. Iya. Yang jelas suasana Covid. Yang di Jakarta suasana Covid jadi dibatasi. Makanya kita main di luar. Iya. Yang 2 lagi masuk ke dalam buat laporan. Dan ini semua kalian kerjakan secara mandiri ya? Iya Bang, secara mandiri. Tanpa ada sangkut paut dari orang lain. Tidak ada ya. Kami pribadi tidak ada yang menunggangi, tidak ada yang memfasilitasi, mendonatur, tidak ada Bang. Kita memang berpikir realistis. Kita ingin menyelamatkan Kota Padang Sidimpuan. Ya, apa salahnya untuk berkorban? Berarti ya, murni dari pribadi Padang Sidimpuan yang ingin membangun kotanya. Iya, mewakili mereka yang tidak bisa bersuara. Kayaknya kalian lebih cocok di DPRD deh. Amin. Amin, doain. Karena dengan kondisi sekarang masih mahasiswa dan ngorbanin uang pribadi untuk pergi ke sana.
Iya bang, betul bang. Itu lebih dari mewakili loh. Kalau Aduh. kayak gitu. Kita melihat Kota Padang Sidimpuan ini, kalau bisa masyarakatnya nangis, mungkin mereka menangis. Aha. Tapi karena kondisi ya mau nggak mau diterima dan dijalanin iya. aja ya. Aha. Kalau sudah berbisik-bisik masyarakat kan kita harus hati-hati juga. Oke, ya Kalau betul di sih. warung-warung udah hebat lah perbincangan. Aha. Kalau orang Padang Sidimpuan udah nggak bisa ke warung lagi udah tanda tanya itu. Iya, betul. Udah nggak bisa pergi ke warung aja karena Tapi kan, aha. gini bang, untuk saat ini ke warung juga terkadang orang takut. Takutnya karena Ya digusur lah bang, Satpol PP sekarang lagi iya marak-marak. juga ya. Apalagi di masa sekarang masih kondisi lebaran Iya. kayak gitu ya. Kita mau kumpul sama kawan-kawan di Tugu Salak, kadang Satpol PP dan yang lainnya udah nyuruh bubar kan. Itu dia bang. Jadi kita memang sekarang Tapi agak kayaknya itu untuk miris orang-orang juga. kecil aja kan. Ya juga sih bang. Kalau mereka yang punya power itu kayaknya ada beberapa postingan foto yang saya lihat Iya, rame aja. Iya betul bang. juga kemarin Pak Wali melakukan joget ria itu di kantor dinas. Ah itu Kalau- saya nggak tahu, belum kalau tahu. tidak salah di pariwisata. Iya Dinas Pariwisata. Kita juga demo itu kemarin. Oh, itu saya belum tahu, belum ada beritanya kayaknya. Kalau tidak salah sebelum puasa. Sebelum puasa itu bang. Sebelum puasa Kami ya. demo joget-joget juga di depan kantor Aha. wali kota. Mhm. Kalau kita digusur, ya diproses pula Pak Walinya. Mhm. Karena dia juga melakukan joget ria di salah satu Kantor dinas. DPRD Kantor dinas. Kalau itu saya kurang tahu ya. Itu ada beritanya nggak sih? Nggak, belum ada ya. Ada sih bang. Ada ya? Kemarin pernah dinaikkan beberapa wartawan Aha. Kota Padang Sidimpuan itu tidak ada polisi. Tidak ada sebenarnya. Atau itu karena memang ya cuman diskusi aja mereka di sana atau ada rembuk gitu? Nggak ya? Enggak Atau bang. memang cuma untuk joget-joget aja? Kalau kita kan bukan melihat ininya bang, apa yang mereka kerjakan sebelumnya. Aha. Kita kan yang melihatnya mereka sudah melakukan tugasnya masing-masing. Oke. Contohnya, Aha. tetapi di akhirnya mereka melakukan hal-hal yang tidak diperbolehkan, Mhm. seperti joget-joget ria, Karena dalam kondisi COVID. kopi, Aha. itu dia bang. Seandainya nggak dalam kondisi COVID-19, nggak ada dalam protokol kesehatan ya fine-fine Ya, aja dong. fine-fine aja, Bang. Masalah kan. Kan berarti pemerintah Kota Parang Sidimpuan juga mengundang masyarakatnya untuk berkumpul. Mhm. Kan gitu dia, Bang. Gitu ya, Jadi, secara analoginya. Iya, jadi masyarakat awam yang saya lihat, Iya. kenapa pemerintah bisa joget-joget, kenapa kita tidak bisa kumpul-kumpul? Aha. Kenapa kita harus digusur gitu dia bang kan? Aha. Jadi kita berpikiran di situ, kok bisa gitu? Hebat kali Mhm. Bapak Wali Kota kita gitu kan. itu Jadi, yang Bang. ada sekarang ya, Iya. kondisi yang ada, tapi ya mau gimana, mau kita rubah, lu siapa? Nah, itu dia Bang. Kasarnya kan gitu. Iya. Lu siapa? Emang lu ngapain ya? Kasarnya kan Iya. gitu. Tapi ya dengan adanya kalian kayak gini, aktivis-aktivis muda yang sudah bukan sudah sih, yang berani mengutarakan itu kayaknya kalian wonderful sih. Orang-orang kayak kalian, kalau saya pribadi nih ya, orang-orang kayak kalian ini perlu dijaga. Perlu dijaga apanya ya? Akalnya dong, pemikirannya dong, jangan sampai terkontaminasi dengan hal-hal yang nggak mau membangun Kota Padang Sidimpuan secara nyata ya. Iya. Kalau cuma secara retorika, Fahri Skrup lebih jago. Secara retorika ya dia lebih jago Iya, kayaknya. iya benar. Sebenarnya kita juga bang yang ke KPK itu bukan main-main, bukan ingin menaikkan rating kita semata kan. Aha, iya iya. Tapi kita melakukan kajian bersama dengan kawan-kawan yang lain. Kita sepakat, kita bermusyawarah bagaimana untuk menyelamatkan Kota Parang Sidimpuan. Aha. Jadi setelah kita berbincang-bincang dengan kawan-kawan, ada mungkin 3 hari atau 4 hari itu ya, kita melakukan diskusi. Diskusi matang Kurang berarti. Iya, ya. diskusi seminggu lah, matang, kurang iya. lebih. Kita Jadi sebelum aksi itu memang kalian pikirkan matang-matang Iya. dulu, nggak mau asal-asalan dong. tidak bang. Karena kita analisa dulu semua. Aha, iya 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 iya. Kita juga tidak ingin konyol di depan masyarakat, kan bang. Siapa juga yang mau mempertontonkan kebodohan ya? Nah itu dia bang. Makanya kita melakukan diskusi dengan kawan-kawan seluruhnya, dengan senior-senior, Iya. beradu argumen di sana juga bang kan. Memang itu sudah biasa kan, beradu Iya argumen. Ya. Dan kita dapat titik temu Mhm. yang harus kita bawa di Polres dan Iya. sampai akhirnya kita melakukan ke KPK RI. Mhm. Itu semua memang prosesnya
Panjang ya, ya. panjang juga sih bang. Bukan, kalau bisa dikatakan selama bulan puasa itu kita tidur hanya 2 jam. Tidak. Untuk diskusi Udah itu. diskusi ini Aha. kita tidur hanya 2 jam. Tapi insya Allah dengan kepercayaan masyarakat Iya. dan atas izin dari Allah kita berangkat ke KPK, kita membuat laporan Iya. dan alhamdulillah diterima bang. Kita diterima di sana. Dalam pengaduan kita tidak ada hambatan. Aha. Kita diterima, prosesnya juga sudah sampai ke mungkin udah ke sampai Kalau tembusannya sudah kita tembuskan ke Kejagung juga, iya. Aha. ke Presiden juga sudah kita tembuskan. Yang laporan ke KPK itu. Iya. Ke Mabes Polri. Mhm. Karena di situ ada beberapa tembusan. Iya. Ada 16 tembusan sampai ke daerah. Aha. Karena setelah kita aksi kita kirim tembusannya ke masing-masing. Mhm. Terus disuarakan ya. Iya. Berarti masih sampai sekarang prosesnya itu proses rumit dan panjang itu Iya, masih betul. berjalan ya. Karena kalau hanya sekedar main-main ke Jakarta, ngapain kita capek-capek? Buat apa kayak gitu? capek-capek, Iya. ya. Mending kita ke Monas ya bang kan? Ya iya dong, main-main wisata ya. Panggung pi kita ke Bali. Kalau memang kalian kesana itu cuma main-main, berapa biaya ekonomi yang kalian habiskan ongkos pesawat itu? Berapa? Iya, betul, Kalau cuma sekedar untuk main-main. Iya. Iya. Berarti kalian pergi kesana dengan hal yang serius Iya. dong. Kita membawa aspirasi seluruh masyarakat Aha. yang tidak bisa seluruh masyarakat Kota Parang Simpuan yang tidak bisa bersuara. Aha. Kita wakilkan di situ kekecewaan masyarakat terhadap DPRD Kota Parang Simpuan. Aha. Gitu ya. Iya. Iya. DPRD, kalian DPRD kecil dong bisa dibilang ya. Dari DPRD ini waduh Pak duduk bicara sama saya. DPRD jalanan lah bang. DPRD jalanan Iya. ya. Oh, Parlemen jalanan. oh parlemen Iya, jalanan. parlemen jalanan. Mahasiswa sih sering bilang kayak gitu ya, parlemen jalanan bahasanya. Nah iya, mudah-mudahan ya ke depannya ya kasus ini bisa kita dapatin lah titik temunya, titik terangnya kasus Amin. ini. Ke depannya kita dapat dan bisa kita lihat dong sebenarnya siapa yang salah, siapa yang terdakwa dan bagaimana segala Iya. macamnya kita bisa dapat dan Iya. agar masyarakat Sidipuan juga bisa menilai sebenarnya yang bisa kita ajak dan jadikan pemimpin itu Iya. yang mana Iya, dan benar. seperti apa. Iya, benar. Jadi Karena kita juga berharap kepada Polres Kota Padang Sidimpuan Aha. untuk segera mengumumkan ataupun Iya. melanjutkan itu proses Aha. dan menemukan siapa aktor intelektual. Oke. Karena kan korupsi ini kejahatan yang sistematis, struktur. Iya dong, struktural. Iya. Mungkin tidak hanya sampai di pemberi suap, Aha. mungkin kita juga menduga yang pengesahan LKPJ ini Mhm. kita menduga eksekutifnya terlibat kan Dugaannya. Aha. eksekutifnya terlibat yang melakukan kepada legislatif Aha. karena kita tidak mau hanya sampai hanya proses-proses. Kalau hanya proses mending tidak usah kita laporkan, Mhm. capek kita itu bang. Buat apa ya? Iya, capek kita ngonsep, capek kita mikirkan analisanya semua. Aha. Mending nggak usah daripada buang-buang waktu. Ya soal yang Ari sebut juga tadi ya, soal eksekutifnya terkait. Ya gini, beritanya juga ada gini, terkait dugaan suap LKPJ Wali Kota Sidipuan. Tanya kalian langsung ke DPRD gitu. Ya Iya. kenapa sampai media apa sih ini yang buat ya? Lintas Warta. Kenapa sampai Lintas Warta buat seperti ini? Berarti karena ada indikasi dong di dalamnya. Iya. Iya betul Gak bang. mungkin mereka bisa buat hal seperti itu tanpa ada research terlebih dahulu kan? Iya. Kita kan begini Aha. bang, kalau beliau itu Pak Wali Aha. mengatakan seperti itu tanyakan langsung kepada DPRD. Iya. Jadi logika sederhananya seperti ini bang. Aha. Itu LKPJ milik siapa, Dan yang buat siapa? yang buat siapa, dan ketok palunya siapa. Aha. Masa LKPJ wali kota tanyakan sendiri kepada DPRD. Mhm. Jawab beliau. Kan kita juga banyak kecurigaan. Mhm. LKPJ dia itu yang mau disahkan malah buang badan
menyuruh tanya kepada DPRD gitu ya. Kan kita curiga itu aja logika sederhana. Padahal kan si DPRD tugas dia sebenarnya untuk melihat itu ya kan Iya, ya. Memeriksanya kan. Apa kesalahan dalam LKPJ itu. Kan Yang kita banyak kecurigaan terhadap LKPJ tersebut. Kenapa harus dilakukan praktik suap ya yang kalian laporin gitu ya. Berarti kalau tidak ada suap menyuap berarti LKPJ tidak lolos. Kalau tidak ada suap menyuap LKPJ tidak lolos, oke. Kan kuncinya kan di situ, Bang. Mungkin seperti itu pemikirannya. Kalau kita yang sederhana awam ini berpikir kalau tidak ada suap menyuap berarti itu LKPJ tidak lolos. Kenyataannya si LKPJ ini lolos setelah ada suap menyuap. Berarti iya. ada indikasi dalamnya yang perlu dipertanyakan. Iya. Itu dia, Bang. Besar, Bang, kan? Makanya kita itu melaporkan bukan persoalan uang. Iya. Kalau persoalan uang itu bukan ranahnya KPK. Iya. Kita tahu. Itu kita persoalkan kenapa LKPJ itu harus dilakukan praktik suap. Berarti ada yang nggak beres. Ya, indikasi yang tersembunyi dalam LKPJ tersebut. Karena gitu ya. Iya, makanya kami putuskan, kami diskusi dengan Jani dan teman-teman lainnya. Teman lain, kedua 3 lembaga ini kami putuskan untuk berangkatlah ke KPK. Jakarta itu ya. Kota yang belum pernah diinjak Belum sebelumnya. pernah disambangi sebelumnya ya. Berarti itu pertama kalinya ke sana. Iya, betul. Langsung ke KPK. Memberanikan diri iya. gitu ya. Orang Nggak takut keculik. Ya takut juga sih, Bang. Orang ke Jakarta main ke Ancol, Monas katanya. Kalau kita main ke KPK memang agak ini juga pusing juga kepala, Bang. Kok bisa ya awak ke Jakarta ke kantor KPK? Orang ke Jakarta main-main. Orang ke ibu kota itu untuk wisata, Iya. untuk menikmati liburan gitu ya. Sementara kalau si kawan ini ke Jakarta buat melaporkan. Iya. Baru pertama kali pula itu. Itu pertama kali. Iya. Iya. Karena kan Aduh. kita berpikir bahwa KPK adalah lembaga independen. Iya. Jadi kita hanya berharap KPK mau mengusut tuntas kasus suap menyuap ini dan kalau perlu KPK langsung ke Kota Parangtritis. Kalau bisa ya kita pengennya gitu ya. Karena hanya KPK lah yang dapat kita Yang bisa kita percaya. karena mereka independen, memang lembaga berantas korupsi. Di bawah kepemimpinan Bapak Firly Bahuri. Yang sekarang Iya. ya, yang baru sekarang. Mudah-mudahan aja lah ya. Dan Iya. kasus korupsi ini dugaan kasus korupsi ini dan LKPJ ini harapannya bisa selesai sih. Jangan ada lagi yang Iya. Selesainya bukan hanya salam-salaman aja, Pak. jangan dong. Iya. Kalau cuma Iya. salam-salaman udah lebaran udah lewat. Iya. Kita juga nggak mau seperti itu. Aha. Kita mau pihak penegak hukum Iya. itu menentukan siapa dalangnya dan membuat tersangkanya. Itu yang kita dalam salam aja maulah kita membuat capek-capek begitu. Emangnya ini bisa jalur apa sih biasanya kalau kerabatan? Tidak usah. Kalau yang bisa salam-salaman mungkin Gayus Tambunan bisa lepas itu. Kalau bisa salam-salam kayak iya. gitu ya. Karena Ya kasus hukum diproses hukum. Ya, dong. proses, kita Bang. juga banyak kejanggalan yang keduanya itu persoalan uang itu. Kenapa uang? Jadi uang ini ada salah satu anggota DPT juga Aha. yang mengatakan kemarin dia mengatakan sebagai saksi di warung Bapak MP kan? Ya. Dia Aha. sebagai saksi. Jadi dia mengatakan bahwasanya uang itu telah dikembalikan sesuai pasal 12C sebelum 30 hari. Jadi kalau kita buat logikanya, kalau uang itu 150 juta atau 400, Misal ya. ya atau 350 juta, Aha. tambahlah. Apakah mereka mau mengembalikan itu? Nggak tahu juga ya. Dengan jumlah yang lebih besar ya. Iya. Saya menilai itu tidak akan dikembalikan. Aha.
itu tidak akan Bapak MT yang juga membuat screenshot dan membuat statement di depan media. Itu tidak bakal terjadi. Karena uang itu 150 juta. Mungkin ini uang 1.500.000, makanya terlalu sedikit kali ya. Iya. Kalau kita nilai minta tambahin kita nilai kan buat statement. Kalau aja dikasih lebih kayaknya siapa yang nggak mau uang kan? Saya juga mau uangnya, tapi jangan gitu caranya. Semua orang sih butuh uang, tapi caranya aja ya. Caranya aja yang beda. Ada yang lebih manusiawi, ada yang lebih setani. Setani sekarang namanya. Ya kan duit setan dimakan setan sih. Iya. Ya terserah lah. Let the public think lah soal itu. Banyak permasalahan soal itu ya publik ya biarin lah. Nah terakhir nih sebelum kita close, apa nih yang pengen kalian sampaikan kepada oknum-oknum yang melaksanakan korupsi lah, katakanlah korupsi ya, dan para bapak ibu terhormat kita yang mewakili kita di kantor sana, kantor DPRD. Dari siapa dulu nih? Ari aja dulu. Jadi harapan kita ke depannya bahwasanya tidak semua DPRD itu memang melakukan itu. Tapi karena kita sudah kecewa berat dengan DPRD ini, kita membuat pernyataan musik tidak percaya. Jadi kita satu kantor DPRD yang diduga 30 orang itu kami sudah tidak percaya lagi. Karena mungkin semua itu sudah melakukan praktik suap menyuap itu. Jadi kita ingin perubahan di Kota Padang Sidimpuan ini mengharap kepada penegak hukum untuk melakukan efek jerah pada bisa dikatakanlah tikus-tikus kantor dan menangkap itu tikus kantor, para koruptor yang melakukan suap dan gratifikasi di tubuh DPRD agar membuat contoh untuk kedepannya apabila ada tokoh-tokoh baru yang duduk di sana. Mungkin itu dari saya. Itu aja dari Ahmad ya, ini nih dari Ahmad. Ya, kalau dari saya sih Bang hanya sedikit saja sih. Karena gini logikanya, mereka yang duduk di DPR sana kan mewakili kita pilih, kita bangun pagi jam 8 untuk ke TPS nyoblos mereka, memberikan mereka sebuah tanggung jawab besar, amanah itu, tapi nyatanya mereka ini Bang, mereka lalai kan. Dan asal mereka tahu, masyarakat Kota Padang Sidimpuan tidak sepenuhnya mengenal mereka. Mereka itu dicoblos dengan sepenuh hati, bukan di lotre kayak permainan. Iwan Fals nih. Nah, itu dia Bang kan. Jadi kalau ingin hanya merugikan negara dan membuat bobrok Kota Padang Sidimpuan, lebih baik tak usahlah mencalon. Itu dia menurut kami Bang. Semua itu kan memang setiap orang punya kelebihan dan kepandaiannya masing-masing. Iya, ada kelebihan dan kekurangannya, enggak ada yang sempurna dong. Iya, tapi mereka sebagai social control kita, budgeting, controlling, itu kan fungsi dari DPR. Yang 3. Jadi kita kalau hanya ingin bermain-main ataupun agar bisa menjadi riwayat pernah menjadi anggota DPR saja, lebih baik mundur kalau menurut saya Bang. Kalau nggak bisa punya andil, lebih baik mundur gitu ya. Iya. Kalau hanya bisa berbicara, mundur saja. Membuat di biografi pernah menjadi anggota DPR seperti itu. Emang banyak yang nggak bisa bicara. Ya. kurang lebih 30 anggota DPRD di Padang Sidimpuan sekarang. Satu pun tidak ada yang berani mengkritik. Tidak ada yang berani. Untuk saat ini ya. Versi JPKP. Bukan. Masyarakat juga menilai seperti itu. Masyarakat juga. Iya, karena kita juga kan masyarakat. Kita yang milih mereka. Kita juga berhak menilai mereka. Bagaimana mereka yang selama 3 tahun ini. Iya. Makanya tadi kalau Anda sebagai pencitraan, adik saya di rumah juga bisa ya, dan bisa. Kami, saya dan Ari Haji dan kawan-kawan
yang lainnya. Kita tidak akan pernah diam dan kita tidak akan pernah tidur ketika melihat kesalahan praktik itu semua. Praktik-praktik kesalahan itu. Kita akan terus berkoar sampai kita tua pun kita akan terus berkoar untuk Kota Parang Sidimpuan itu. Iya. Walaupun itu sakit kalian tetap suarain ya. Iya, tetap. Well, thank you my brother Ahmad Yani dan juga Ari Aji yang udah mau ngobrol dan bicara sama kita soal ya kasus yang sedang mencuat di Kota Padang Sidimpuan ini dan pemikiran-pemikiran mereka. Semoga kedepannya kedua anak muda ini, kalau bisa saya juga ya, kedepannya kita semua. Dan kita semua anak-anak muda yang bukan semua ya, kita persingkat deh. Setiap muda, gitu. anak muda yang kritis, inovatif dan punya daya juang untuk memajukan Padang Sidimpuan. Mudah-mudahan kedepannya lebih maju, lebih bisa menyuarakan dan bisa ngembangin Kota Sidimpuan. Jangan sampai kota kita gini-gini aja. Iya, betul, Bang. Jangan sampai cuman ya gitu-gitu aja. Kemarin juga yang saya sakit ini cerita pribadi nih ya, sebelum kita tutup. Waktu saya pergi untuk acara pertukaran gitu. Ditanyain, tinggal di mana? Padang Sidimpuan. Iya, Padang Sidimpuan itu di mana? Di Padang ya? Bukan loh, Padang Sidimpuan itu bukan Padang. Padang Sidimpuan itu Sumatera Utara. Banyak beberapa orang nanyain tinggal di mana? Padang Sidimpuan. Itu Padang ya? Ya, di situ miris juga ya. Kenapa ya orang-orang nggak tahu Padang Sidimpuan itu di mana? Apakah memang Padang Sidimpuan itu lebih ke Padang atau Sumatera Utara? Jadi tanahnya sendiri sih? Atau apakah selama ini Padang Sidimpuan ini nggak pernah memberikan suatu prestasi yang baik sehingga orang-orang tahu ada Padang Sidimpuan itu di Sumatera Utara? Jadi tanda tanya sendiri. Mungkin juga seperti itu. Jadi tanda tanya sendiri. Balik ke kita juga sih, Bang, kaum milenial. Nah, makanya ya kalian berdua ya harus dijaga. Bukan kalian berdua aja sih, anak-anak muda itu semua yang memang seperti kalian ini perlu dijaga. Dan kedepannya giliran kita nih yang bakalan ngejaga kota kita ini. Iya, itu, Bang. Semoga kedepannya makin baik lagi. Terima kasih my brother yang udah cerita dengan kita di sini. Sampai jumpa di pertemuan lainnya. Akhir kata, maaf kalau ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.